Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan membawakan serta akan mempresentasikan salah satu studi kasus mengenai pelanggaran etika komunikasi di lingkungan masyarakat. Baik, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika komunikasi. Definisi etika komunikasi menurut Abdul Samad Arif dalam buku Dasar-Dasar Komunikasi Bisnis, etika adalah prinsip untuk mengatur perilaku dalam bermasyarakat. Sedangkan komunikasi adalah hubungan interaksi antar manusia berupa pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Tujuan etika komunikasi. Yang pertama, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas, tapi dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk dapat mengambil sikap atau tindakan secara tepat. Yang ketiga, menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Lalu manfaat etika komunikasi itu apa sih? Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain, sehingga hubungan yang sudah terjalin akan semakin erat. Memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Yang kedua, dengan mengikuti dan menaati etika yang berlaku, kita akan diterima dengan baik dalam lingkungan sosial masyarakat. Lalu yang ketiga, menumbuhkan rasa saling menghargai di antara anggota masyarakat. Yang keempat, mencegah individu atau kelompok untuk tidak bertindak atau berperilaku sembarangan atau seenaknya dalam berkomunikasi. Lalu yang kelima, mempererat hubungan dengan orang lain. Berikut contoh studi kasus pelanggaran etika komunikasi yang pernah terjadi di lingkungan masyarakat. Salah satunya saya ambil contoh, siswa SMA menolak ditilang polisi dan mengaku anak jenderal. Beritanya yaitu, kepolisian menegaskan dalam penegakan hukum tidak pandang bulu berdasarkan status sosial seseorang. Hal itu mengacu pada peristiwa seorang siswi SMA Metodis 1 Medan yang mengaku-ngaku sebagai anak dari Irjen Pol Arman Depari saat ditilang oleh polisi lalu lintas karena berkonvoi usai ujian nasional. Pada prinsipnya, kita dari kepolisian akan menindak tegas siapapun orang yang melanggar lalu lintas, ujar Kasubdit Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKBP Budianto saat dihubungi. Hukum tidak memandang status siapapun orangnya, kalau memang dia melanggar ya kita akan tindak, ujarnya. Namun Budianto menyerahkan proses hukum terkait kasus tersebut ke Polresta Medan. Sebelum aksi konvoi para pelajar usai mengikuti ujian nasional di Medan Rabu tanggal 6 Juni 2016 sore diwarnai tindakan arogan dari seorang siswi. Selain melanggar aturan lalu lintas bersama temannya, dia juga mengancam perwira Polantas. Tindakan arogan siswi itu terjadi di Jalan Sudirman, Medan. Saat itu mobil Honda Brio hitam bernomor polisi BK 1428IG melintas dengan pintu belakang terbuka ke atas. Mobil yang ditumpangi 7 siswi dengan seragam berlogo SMA Metodis 1 itu dihentikan seorang polwan Ibda Perida Panjaitan. Namun para siswi yang turun dari mobil itu protes, mereka tidak senang karena banyak mobil lain yang melanggar aturan, namun hanya mereka yang dihentikan. Itu ada mobil merah di depan, kenapa cuma kami yang dihentikan? Protes mereka. Polwan dan 2 polantas lain menyatakan akan menindak dan membawa mobil itu ke kantor Satlantas Polresta Medan. Seorang siswi berambut panjang langsung emosi. Oh oke, mau dibawa, siap-siap kena sanksi, turun jabatan ya, aku juga punya backing, ucap siswi itu dengan nada yang tinggi. Dia pun terus marah-marah dan menunjuk-nunjuk polantas yang menghentikannya. Oke bu ya, aku nggak main-main ya bu, kutandai ibu ya, aku anak Arman Depari, ucapnya. Sementara itu Ibda Perida tak banyak berkomentar. Iya, katanya sambil meletakkan telunjuk di bibir. Siswi itu memegang ponsel dan seakan-akan ingin menelpon. Bapak ini dari mana ya? Katanya bertanya pada polantas lainnya. Saat dikonfirmasi apakah benar Putri Irjen Pol Arman Depari, Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional BNN, siswi itu pun tak mau menjawab. Dia justru langsung menghindar. Petugas akhirnya membiarkan para siswi itu pergi. Kalian langsung pulang ya, langsung pulang ke rumah. Kami memang membubarkan konvoi anak sekolah. Buat kalian juga loh, ucap Ibda Perida Panjaitan. Para siswi itu kemudian masuk mobil. Mereka berlalu dengan kap belakang yang tertutup. Konvoi siswa yang selesai mengikuti UN berlangsung sporadis di Medan sejak tengah hari. Para siswa yang melakukan aksi coret-coret dilanjutkan dengan berkeliling kota. Sebagian mengendarai mobil, banyak pula yang menggunakan sepeda motor. Berikut ada videonya.
Namun berhubung ini secara sistem tidak bisa di-play, maka saya akan tampilkan video secara terpisah. Berikut videonya. Siapa deh? Anak Parman Depar nih. Anak itu orang Parman Depar ya. Itu orang BNN loh. Jangan bawa nama masuk. Sesuai ini ya. Anak Parman Depar ya. Kalian langsung pulang. Pulang ke rumah. Anak Parman kayak gini ya, anak Parman. Tesurin juga nih, Bu. Tesurin aja, Bu. Kalian satu mobil melanggar peraturan ini kayak gini anak polisi ya. Tapi kita menyebarkan konten selalu buat kalian juga lu, bukan buat siapa-siapa. Ya, tadi videonya. Nah, dari kejadian tersebut telah disimpulkan apa sih penyebab terjadinya kasus pelanggaran tersebut? Yang pertama, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Yang kedua, kurangnya didikan moral dari keluarga maupun sekolah. Yang ketiga, salahnya pergaulan dalam pembentukan karakter diri. Lalu apa solusinya terhadap pelanggaran peristiwa tersebut? Yang pertama, memberikan didikan moral di lingkungan keluarga maupun sekolah. Lalu yang kedua, perlunya pengetahuan cara berkendara serta peraturan berlalu lintas yang baik. Yang ketiga, memberikan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melanggar lalu lintas dengan tidak pandang bulu. Lalu kesimpulan dari peristiwa tersebut yaitu, menurut saya, masih banyak kurangnya kesadaran para siswa akan tata tertib berkendara. Terlebih banyak yang masih di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi, serta ucapan para siswa yang kurang pantas terhadap aparat yang bertugas yang tidak diterima ditilang aparat kepolisian. Hal ini menunjukkan buruknya moral seorang pelajar terhadap orang tua. Melakukan konvoi dengan masih mengenakan seragam sekolah, jelas hal ini akan menimbulkan pencemaran instansi pendidikan yang terkait, maka perlu sanksi yang tegas agar tidak terjadi peristiwa yang serupa. Baik. Terima kasih. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga presentasi kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua tentang betapa pentingnya menjaga etika dalam berkomunikasi di lingkungan masyarakat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.